Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Anies Baswedan kok bisa-bisanya gitu. Tiba-tiba dia memuji-muji Pak Prabowo. Apakah rumor yang sekarang ini beredar bahwa Anies Baswedan akan masuk ke dalam kabinet itu benar adanya? Karena ya tumben banget teman-teman. Ada apa nih dengan Mas Anies? Kok bisa memuji-muji Pak Prabowo? Di tengah ternak-ternak yang kemarin selalu menyerang Pak Prabowo, kok dia nih beda sendiri nih. Nah, tapi bukan hanya Mas Anies teman-teman. Hasto juga kan diisukan tuh bakal masuk kabinet karena tidak menjadi sekjen lagi di PDIP. Apakah benar seperti itu? Waduh. Ini sih kalau terjadi ya, saya bingung harus berkomentar apa teman-teman. Silakan kalian yang berkomentar ya. Saya tidak ingin lebih jauh menanggapi hal ini karena ini baru rumor, belum terjadi teman-teman ya. Selain itu ada video di mana Opung Luhut Binsar Panjaitan menyemprot gerombolan Roy Suryo CS yang terus-menerus mengangkat isu dan merongrong keluarga Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu. Bahkan Pak Luhut mengatakan dengan tegas ya, nantilah kita dengarkan apa kata Pak Luhut ya. Dan ketegasannya itu seperti apa teman-teman. Ini yang saya suka dengan Opung Luhut. Selalu berada di jalur-jalur yang mungkin masih sangat positif dalam berpikir teman-teman. Masih sangat objektif dalam mengeluarkan pendapat. Ini kerennya Opung Luhut. Memang Opung Luhut the best lah teman-teman ya. Nah terakhir kita akan melihat beberapa video nih terkait dengan hukuman Hasto, terkait dengan pendapat dari Pak Arianto Sutadi, terkait dengan pendapat dari Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai somasi yang dilayangkan Roy Suryo CS kepada Pak Jokowi, dan seperti apa Rismon yang ngamuk-ngamuk karena survei dari Denny JA yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Prabowo ini seorang yang paham demokrasi. Iyalah, Dan Pak Prabowo ini orang yang melek tentang demokrasi. Iya. Dari muda literaturnya demokrasi. Jadi kita jangan ngajarin soal demokrasi. Dia lebih tahu, udah tahu persis. Dan pernah berada dalam posisi oposisi. Iya. Dan beliau sendiri menceritakan bagaimana menjadi oposisi itu susah sekali, ribet sekali. Nah, sekarang beliau dalam posisi memegang kewenangan. Iya. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan memperbaiki sistem itu. Betul. Memperbaiki sistem itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang beliau sudah miliki. Iya. Yang kita semua tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak bahwa ada keraguan. amat paham dari pengetahuan, amat paham dari pengalaman. Iya. Praktek-praktek yang kemarin ada, jangan diteruskan. Iya. Keren banget pujian Mas Anies kepada Pak Prabowo ya. Ada apa ini Mas Anies? Apakah Mas Anies mau masuk ke dalam juga untuk memperbaiki yang tidak baik Mas Anies? Aduh. Karena kan kata Rocky Gerung teman-teman di Rakyat Bersuara, bakal ada rombakan kabinet di tanggal 17 Agustus nanti. Atau pasca 17 Agustus akan ada kejutan katanya. Apakah Hasto dan Anies akan masuk? Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Apakah kau memberikan keributan atau kau memberikan juga tadi pikiran-pikiran yang untuk membuat Indonesia lebih bagus. Jangan kita memberikan pikiran-pikiran tambahan pada pemerintah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Perbedaan itu pasti ada sejak dunia ini sudah ada perbedaan. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alat untuk kita berkelahi sesama kita. Waduh, keren banget Opung Luhut ya. Saya menggarisbawahi ya, jangan membebani pikiran presiden. Jangan membuat hal-hal yang bikin gaduh.
Ya, ini senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Hendro Priyono ketika muncul isu pemakzulan Gibran. Pak Hendro sampai mengatakan juga, jangan membebani pikiran presiden dengan hal-hal yang tidak penting, teman-teman. Dan isu jasa ini tidak relevan bagi kemajuan bangsa. Ini keren banget Opung Luhut nih. Yang mau disomasi ke Pak Jokowi itu apa? Langkah tindakan Pak Jokowi yang salah itu apa? Tentang terkhusus kepada masalah ijazah. Yang kedua, legal standingnya Roy Suryo mensomasi itu apa? Legal Apa hak standing. kewenangan mensomasi orang? Emang dia dirugikan akibat daripada perbuatan itu? Kan enggak juga. Nah, maka saya bilang geli, saya bilang. Nah, sekarang tolak ukurnya di mana somasi itu begini biar tahu ya. Ya, termasuk orang-orang yang mensomasi itu biar ngerti namanya somasi dimunculkan apabila ada tidak persesuaian suatu kesepakatan ataupun suatu perkara yang dirasakan kedua belah pihak. Yang mensomasi ini merasa dirugikan. Makanya minta keadilan, dia mengingatkan kepada orang yang disomasi, tolong kau selesaikan ataupun tolong kau jawab bahwa kamu telah melakukan suatu perbuatan, baik itu perdata maupun pidana, ya. Makanya disomasi, saya somasi. Nah ini sekarang pihak yang mensomasi ini merasa dirugikan nggak? Kan nggak ada. Apa yang mau disomasi? Tentang apa yang mau disomasi? Itu kira-kira ya. Ini kan prosesnya perkara laporan Polda Metro Jaya kan masih bertahap, dalam arti kita belum ada titik terang. Melihat itu gimana sih Pak Jenderal? Ini gue udah mulai redup sih dengan kasus ini. Ya kalau Anda menanyakan gitu, saya juga berpikir ya. Saya kan lurus-lurus saja ya. Saya berharap bahwa dari tingkat penyidikan ini supaya tidak ada syakwa sangka yang negatif, itu harus segera diangkat. Kalau seandainya suatu penyidikan sudah berani dilakukan, berarti sudah siap untuk menetapkan siapa tersangkanya, sehingga kebenaran hukum itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Saya berharapkan kepada junior-junior saya ya, lakukan langkah itu. Jangan lagi tunggu-tunggu. Ya. Kenapa kamu berani mengangkat suatu kepenyidikan? Berarti kan minimal 2 alat bukti yang satu sudah terpenuhi. Makanya naik ke penyidikan. Kenapa? Seketika naik ke penyidikan berarti sudah pro justisia, sudah berkekuatan hukum. Makanya orang yang dipanggil, sekali dipanggil tidak datang, kedua kali dipanggil tidak datang, ketiga kali perintah membawa ke hadapan penyidik untuk diperiksa. Jemput Berarti paksa ya. sama dengan upaya paksa. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau seandainya perjalanan di Polda ini sama, saya juga berharap ya sesegera mungkin lah, supaya ada kepastian hukum Ada bagi titik terang. kedua belah pihak. Gitu kira-kira ya. Keren banget ya. Keren banget. Ada Pak seorang Jenderal. pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo itu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini, dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya, maksud saya itu. Sekarang betul. Anda juga kok lebih tahu dari saya, orang saya pribadi saya. Anda nggak paham, maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja 2 huruf. Siapa Pupu Papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus Pupu Papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa Pupu Papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin. Ada yang tahu nggak dia? Ya jangan Anda bertanya lagi kepada orang, tapi Anda sendiri yang bilang. Oke, saya izin Papa. untuk. Enggak, saya Ini izin nggak untuk. jelas. Artinya, Oke, kalau saya Anda jawab sekarang. pidato, Oke. Aswan juga pidato bisa, Ruli Oke, juga oke. bisa, Oke. Sawat juga bisa pidato. Saya izin menutup. Silakan, Tapi Bro. jangan Sebelum saya Anda tutup. ajak saya mengikuti pemikiran saudara, nggak bisa bos. Nah itu maksud saya Gitu. tuh. Saya tidak mungkin Nggak bisa. ajak. Saya tidak akan menyenggol saudara ketika Anda menyenggol saya. Saudara tadi mengkoreksi saya, makanya saya senggol balik. Oke, cukup. Anda nggak terima. Gimana? Silakan, saya mau tutup ini. Seperti itu. Silakan, Bro Rocky. Iya. Kalau kita sudah berkuasa, sudah menang, Iya. jangan lupakan basis utama kita. Oke. Jangan lupakan Ya kan? basis Soalnya utama. Kita cari basis baru. Iya. Nanti yang lama juga lepas, yang baru juga lepas. Iya. Lebih bagus setia kepada yang lama. Iya kan? Cocok. Gitu. Itu saya melihat begitu. Jangan. Iya. Kalau enggak nanti, misalnya gini, dengan Pak Jokowi, Iya. kan terus mau coba merangkul Ibu Mega. Syarat Ibu Mega, saya mau gabung tapi Tanpa Jokowi. nggak ada, gitu Iya. kan? Nah itu kan repot. Iya. Bisa lepas dua-duanya. Bisa lepas dua-duanya. Iya. Dianggap tidak konsisten. Iya. Ya kan, macam-macam penilaian. Betul. Jadi kalau menurut saya, ya Pak Prabowo harus tegas, punya garis lurus itu. Iya. Bukan garis lurus ya, artinya garis tebal. Betul. Hubungannya dengan
Pak Jokowi. Pak Jokowi dan para simpatisan dan pendukung. Keren Pak juga. Tom Lembong itu bisa jadi istilahnya ada bagian dari sebenarnya yang terkait dengan Pak Hasto. Kebetulan Pak Tom Lembong. Jadi bemper. Jadi main course sebenarnya Pak Hasto. Kenapa? Karena amnesti. Ya mengampuni. Dijadikanlah Tom Lembong ini bemper. Bagian. Karena kubu Pak Tom Lembong saya lihat mereka ada di atas angin karena tadi putusannya itu belum, tadi saya bilang belum telak. Belum gitu. telak. Ya artinya kayak tadi kayak Pak Hasto kan 400 juta tuh udah orang udah nggak debatable. Orang yang mengeluarkan amnesti aja ya kan, mengeluarnya amnesti gitu kan. Karena dia nggak debatable ya kan, betul nggak? Iya kan? Yakin juga, hakim yakin yang kasih amnesti pun yakin bahwa kawan ini salah dalam konteks suap. Kawan ini salah. Betul. Mau dia kemudian teriak-teriak, dia mau makan apa sedang kuliner gitu kan, mau apa udah itu begini. Yang di situ aja mungkin gak yakin kan? Iya, sengaja gitu kan. Udah jelas. Tapi kan kalau Pak Tom Lembong, ya kan, ini kan masih ada sesak di dada. Iya. Kenapa waktu itu? Debatable. Ketika kasus ini aliran dananya nggak ada di ke dia, mensreanya nggak ada ke dia, tetap naik kan menarik. Itu berarti melihat Pak Tom gini ya Bang ya. Kalau Pak Tom presiden gak yakin dia salah, iya kan? Ya masanya nggak yakin dia salah, hakim pun nggak yakin dia salah. Betul. Kalau dia salah tapi hukumannya ragu. Iya. Hukumannya ragu ya kan, tapi itulah perbedaannya teman-teman ya. Tuh, kalau Tom Lembong ini memang debatable, banyak sekali perdebatan di dalam kasus hukum Tom Lembong. Jadi ya kita tidak usah lah ngurusin Tom Lembong, biar aja dia bebas ya udah clear. Nah, sedangkan Hasto ini kan sudah jelas, terang benderang, clear di pengadilan dia melakukan suap. Dan makanya diberikan amnesti pengampunan. Kita tidak melupakan dan kesalahannya itu tidak gugur. Dalam artian ya dia tetap terbukti melakukan suap tapi diampuni hukumannya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan teman-teman. Dan Hasto ini bisa saja nanti menjadi tersangka lagi ketika Harun Masiku ditangkap teman-teman. Karena kunci dari kasus ini semuanya itu ada di tangan Harun Masiku. Kalau Harun Masiku nanti ditangkap dan nama Hasto kembali mencuat, kembali disebutkan, ya bisa saja dia tersangka lagi teman-teman. Enggak menutup kemungkinan. Nah, ini kan yang kita tunggu. Ayolah KPK, semoga segera menangkap Harun Masiku ya kan. Biar Hasto ya disikat lagi sama KPK. Karena KPK juga nggak puas gitu dengan amnesti ini. Tapi mereka menghormati dan menghargai hak prerogatif presiden. Mantan-mantan penyidik KPK, mantan-mantan ketua KPK itu sudah mengatakan bahwa kasus Hasto ini ya sangat disayangkan gitu mendapatkan amnesti. Tapi kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti nanti palsu, ini ujaran kebenciannya nggak bisa ditentukan semua. Itulah yang sekarang yang terjadi ya sampai sekarang ini. Makanya tunggu saja proses itu supaya berkas yang ada di Polda Metro itu lengkap dalam arti saksi-saksi yang bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak, dan saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan apakah ujaran kebencian itu terbukti apa tidak. Itu nanti yang akan dibawa ke kejaksaan. Nanti jaksa yang akan menelisik apakah ini patut untuk ada tindak pidana atau tidak, atau ada tersangka. Kalau iya, baru nanti dikirim ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka itu nanti. Saya yakin nanti ijazah itu pasti akan dilihat, diperlihatkan oleh ini, pertama kali dimajukan oleh penuntut umum, mesti ditanya ini mana buktinya gitu. Kira-kira gitu. Baik. Saya Sumatera misalnya, saya di Bali G, satu sampel diambil di Bali G. Apa lagi Rismon ya itu kan? bisa merepresentasikan orang? Kan nggak mungkin. Oke deh, kita anggap itu sebagai oke lah nilai statistik yang anggap kita perdebatkan. Tapi satu yang penting, pertanyaannya siapa yang bayar survei ini? Ya, siapa? Pernah nggak diumumkan siapa yang bayar? Joko Widodo kah? Atau Projo kah? Atau memang gratis? Atau seperti kami tanpa bohir? Seperti kami tanpa bohir. Emang kalian percaya teman-teman dia ini tanpa bohir? Apa emang kalian percaya dia ini tidak dibayar? Kalau saya sih enggak ya. Ya. Anda menuding ada yang kemudian mensponsori ini. Loh, katanya 1.200 sampel didapatkan dengan percakapan, face to face gitu. Berarti pertanyaan kan butuh ini dana. sekaligus closing statement ya? Ya. Pertanyaan butuh dana katanya. Lembaga survei itu udah ada dana bosku. Sudah ada punya pendanaan sendiri dia. Kalau Anda ini kan ya orang yang mengaku ahli, udah nggak kerja pula ya kan. Duitnya entah dari mana. Kok bisa Anda meneliti sampai ke daerah sana, sampai berkunjung ke sana kemari ya kan? Duit dari mana bos? Iya, siapa yang bayarin? Karena statistik itu bermata dua. Bisa disetir statistik itu untuk mendapatkan statistik atau output yang diinginkan. Baik.
Mas Haji, singkat saja sekaligus menjawab dan closing statement. Ya, kalau survei yang tidak disukai dengan selera kita, kemudian kita menyatakan bahwa itu survei pesanan, saya pikir kita nonton drama Korea aja Bang, karena kita bisa pilih endingnya sesuai selera kita gitu ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Rismon, saya pikir sudah itu juga bermasalah kalau kemudian melihat bahwa ketika 1.200 itu dibagi per provinsi ya, proporsinya tidak sama ya, bukan berarti setiap provinsi dengan tadi asumsinya 40 provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk lebih besar itu jumlah respondennya pasti lebih banyak. Tapi gini, ini kan bukan ruang kita untuk bicara soal metodologi. Kalau Bang Rismon mau, bisa saya undang nanti ke kantor untuk kita diskusi lebih lanjut soal metodologi. Oke, baik, nanti akan dibahas. Tadi belum terjawab, biayanya dari mana? Enggak, biayanya Sumber dananya dari mana? Biaya kita sendiri Bang. Kita setiap tahun itu melaksanakan 2 kali survei nasional. Dari gaji komisaris. Bukan hanya survei tentang elektabilitas partai dan capres. Ya, semua isu publik kita bertanya, kita melakukan survei tentang IKN. Ya. Kemarin beberapa waktu lalu kita melakukan survei tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ada 3 rapor merah, 3 rapor biru, 2 rapor merah. Ya, jadi ini adalah potret situasi yang kami sebagai lembaga survei ya, ini punya kepentingan untuk memotret secara periodik karena Nah ini nih orang-orang yang ngaku ahli, orang-orang yang ngaku peneliti, saintis, akademisi. Ya kalau kata Bang Joshua Sinambela sih ahli gadungan teman-teman ya. Kasian banget mereka ini. Mereka nggak percaya loh kalau lembaga-lembaga survei itu punya dana, punya anggaran untuk melakukan survei. Tadi denger nggak ketika Roy Suryo nanya? Itu belum dijawab tuh, katanya belum dijawab tuh. Anggarannya dari mana? Ketika dijawab oleh Denny J.A. kalau anggarannya ini dari anggaran sendiri, dia nggak percaya, dia malah ketawa. Bahkan Rismon mengatakan bahwa ya dari komisaris kali, dari gaji komisaris kali. Ini orang-orang ini otak ini bukan otak intelektual, tapi otak ngerumpi gitu, otak gosip, otak aduh apa sih, nggak ngerti saya teman-teman dengan orang-orang ini. Dia tuh cuma mau menerima pendapat dan hasil dari orang-orang yang bersama mereka berada satu kapal. Di luar kapal mereka tidak mau percaya. Bahkan mereka lebih percaya survei dari Refli Harun dibandingkan survei dari lembaga survei sendiri. Lembaga survei ini kan sudah teruji dalam pilpres, pilkada. Sudah teruji. Hasilnya itu tidak jauh beda sama hasil dari KPU. Dan kalaupun Refli Harun melakukan survei di channelnya, jadi di channel dia kan ini kebanyakan mayoritasnya itu kan oposisi. Anak abah, ternak onta, ternak banteng, ya ada di situ semua teman-teman. Sedangkan pendukung Pak Jokowi itu kurang di situ. Jadi ya kalau dia melakukan survei ya wajar kalau mayoritas tidak percaya Jokowi di situ. Dan sebaliknya kalau saya melakukan survei di channel YouTube saya ini, mayoritas pasti akan memilih Pak Jokowi. Karena penonton saya mayoritas pendukung Pak Jokowi. Itu bedanya. Ini aneh loh, dia lebih percaya dengan survei-survei pribadi channel YouTube daripada lembaga survei. Katanya kaum intelektual, katanya sih akademisi, katanya sih peneliti, tapi kok nggak percaya gitu tentang apa sih kalau survei itu teman-teman, data scientist gitu ya kan? Dia nggak percaya gitu. Ini aneh juga orang-orang ini, bingung gitu lihatnya loh. Kapan sih Pak Polisi usut semua ini, percepat gitu penyidikannya? Masa orang-orang seperti ini dibiarkan berkeliaran seperti kata Opung Luhut tadi? Ya apa relevansinya kita terus-menerus membahas ijazah Pak Jokowi? Nggak ada relevansinya buat kemajuan bangsa. Dan tadi si Rismon dengan gagahnya, ya kami ini nggak dibayar. Waduh, nggak dibayar kan? Dia mau menerbitkan buku tentang ijazah Pak Jokowi dan akan diedarkan di 20 lebih negara teman-teman dengan bahasa yang berbeda. Duitnya dari mana? Dari mana duit kau, ha? Kalian ini kan pengangguran kayaknya. Nggak ada kerjaan kan. Nah ini butuh anggaran besar. Dari mana duitnya? Itu yang harus ditanyakan Rismon. Anda dapat duit dari mana? Dan tadi, wah ini saya sangat suka banget sama Bung Pitra Romadoni yang menghajar habis-habisan Rocky Gerung. Sampai Rocky Gerung nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Rocky Gerung cuma diem doang. Inilah ya. Orang yang cuma berani mengkritik Pak Jokowi, nggak berani mengkritik mantan presiden dan bahkan presiden yang sekarang. Inilah orang-orang yang kayak Rocky Gerung ini. Karena apa? Pak Jokowi bukan darah biru, orang biasa aja teman-teman. Makanya ya dia menganggap Pak Jokowi tidak punya power, tidak punya kekuatan. Makanya yang diserang terus Pak Jokowi.
Tapi sekarang mana dia mau menyerang Pak Prabowo? Nggak pernah. Dia cuma menyerang Pak Prabowo dari sisi Pak Jokowinya juga. Ada irisannya dengan Pak Jokowi. Makanya dia serang Pak Prabowo. Itu pun menteri-menteri Pak Jokowi, bekas menteri Pak Jokowi yang diserang, bukan Pak Prabowo-nya. Mau nggak dia menyerang Pak Prabowo? Nggak berani dia, nggak berani. Mana berani? Sama kayak Roy CS. Berani nggak dia nyerang Prabowo? Berani nggak dia kritik SBY, Megawati? Nggak berani. Mana deh mental-mental kerupuk semua ini teman-teman? Nggak ada yang berani. Makanya kita udah tahu kedok kalian itu seperti apa. Nggak usah banyak omong lah. Udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.